Oke, kali ini kita akan lanjut membahas masih tentang suppositoria dan kita akan fokus tentang kontrol kualitas sediaan suppositoria. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan USP itu secara umum terutama di monografi yang sediaan ya. Kalau misalnya monografi sediaan resmi misalnya di Farmakope ada suppositoria Bisakodil. Nah, itu kalau kalian buka cari suppositoria Bisakodil di Farmakope, itu biasanya di sana sudah ada parameter-parameter yang harus dipenuhi ketika kita membuat sediaan supo Bisakodil. Nah, beberapa di antaranya yang sudah ditetapkan di USB itu seperti identifikasi, jadi lebih ke assay gitu, identifikasi yang kualitatif gitu ya, apakah benar ada bisa kodilnya atau tidak, kemudian biasanya dilakukan juga penetapan kadar. Nah, meskipun penetapan kadar di suppositoria itu tentunya tidak akan mudah ya, karena kalau misalnya kita melakukan penetapan kadar terhadap tablet, terhadap larutan, itu kan dia basisnya kalau tablet kan kita larutkan, kemudian kalau larutan ya dia sudah dalam bentuk larutan sehingga relatif lebih mudah. Namun kalau di suppositoria apalagi yang basis lemak itu kadang kita harus ekstraksi dulu, kita harus memastikan obatnya itu terlepas dari basisnya terlebih dahulu. Nah, itu yang biasanya cukup lama ya untuk suppositoria. Nah, kemudian untuk selanjutnya biasanya terkait dengan kelarutan atau disolusi, lebih tepatnya uji disolusi, itu biasanya juga sudah dinyatakan di USP masing-masing monografi sediaan resmi pasti ada keterangan bagaimana disolusi yang diinginkan ya, kriterianya seperti apa nanti bisa dicek di Farmakope. Kemudian ada juga kandungan air. Kandungan air ini nanti penting untuk ditetapkan ya kadar airnya karena nanti kaitannya dengan kemampuan disolusinya, juga terkait dengan stabilitasnya, ya terutama stabilitas mikrobiologinya. Sorry. Ya, selanjutnya ada juga tadi sampai mana ya, analisis residu. Ya, kita harus memastikan apakah ada residu-residu bahan pengotor yang mungkin masih terdapat di situ. Biasanya ada batas-batas khusus yang diperbolehkan, kemudian keseragaman. Nah, kalau keseragaman ini teman-teman bisa cek kembali, lihat video penjelasan saya tentang keseragaman sediaan farmasi gitu ya. Nah, kemudian prinsipnya sama sih, suppositoria juga dilakukan cara yang sama seperti dengan yang tablet. Memang saya belum membuka Farmakope 6 ya karena masih baru, belum sempat saya baca, cuma secara umum mungkin masih sama ya. Sementara pakai Farmakope 5 dulu. Kemudian untuk uji organoleptis itu uji titik leleh, waktu leleh, dan juga uji stabilitas itu biasanya ditetapkan sendiri di R&D-nya seperti apa ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh form untuk kontrol kualitas DAN suppositoria. Biasanya ada keterangan nama produknya, batch number-nya, kemudian karakteristik yang diharapkan itu terkait dengan apa. Ya, di sini ada mulai dari bobotnya, kemudian bobot jenis, penetapan kadar, kemudian di sini ada penetapan kadar saat awal, kemudian penyimpanan kondisi 1, penyimpanan kondisi 2, ya, terus ada juga warnanya, terus kejernihannya, lalu tekstur atau permukaannya seperti apa, apakah kering atau tidak, terus penampilannya seperti apa, kemudian ya dan lain-lainnya ya, ada beberapa parameter di sini yang dilakukan gitu. Nah, contohnya di sini untuk uji organoleptis, contohnya untuk warna, kita harus memastikan warnanya itu seragam, jangan sampai berbeda-beda dan jangan sampai ada muncul bercak-bercak atau istilahnya mottling gitu ya. Dan kita harus memastikan warna suppostorianya itu harus sesuai dengan kandungannya. Misalnya kita tambahkan dengan ekstrak apa gitu ya, warnanya coklat ya jangan sampai warnanya warna sediaan akhirnya jadi putih gitu ya, kan nggak pas gitu. Jadi disesuaikan dengan kandungannya gitu. Jadi tidak harus selalu putih gitu ya, tergantung bahannya apa. Kemudian permukaannya harus halus, tidak boleh ada retak, tidak boleh ada gelembung ya, karena ketika ada gelembung, ada lubang itu menunjukkan adanya pengurangan dosis juga ya, jadi tidak tepat gitu.
Kemudian bentuknya harus disesuaikan dengan cetakan ya. Kalau misalnya itu untuk suppositoria rektal ya kita menggunakan cetakan bentuk peluru. Lalu baunya harus dipastikan tidak ada aroma yang tengik karena ketengian itu bisa mengindikasikan adanya degradasi ya, adanya oksidasi di situ. Uji lainnya bisa kita menentukan titik leleh dan juga waktu leleh ya. Biasanya kalau titik leleh ya ini ada 2 aparatus yang memang sering digunakan ya, untuk melihat berapa titik leleh yang sebenarnya. Biasanya termometer yang digunakan ini memang termometer yang, memiliki akurasi yang cukup tinggi supaya kita bisa tahu benar-benar berapa titik lelehnya, ya. Kemudian, kalau waktu leleh ya lebih kita melihat misalnya pada suhu tertentu, di sini kita set 37 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh gitu ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya suppositoria ini bisa meleleh, dengan sempurna ya. Nah memang untuk waktu leleh harapannya bisa cepat ya, jangan sampai terlalu lama. Karena kan pasti orang juga tidak nyaman harus berada dalam posisi tertentu untuk mempertahankan supaya dia tidak bocor, terutama untuk basis-basis yang lemak gitu ya. Kemudian untuk uji kekerasan, ini lebih untuk melihat berapa beban yang dapat diterima untuk dia mempertahankan bentuknya. Jadi uji ini penting karena ketika nanti dia dikemas, didistribusikan, disimpan itu kan bisa ada batas tumpukan kardusnya berapa. Nah itu juga berdasarkan data uji kekerasan. Nah untuk suppositoria memang cukup baik apabila hasil uji kekerasannya itu ada di rentang 1,8 sampai dengan 2 kg. Ini di laboratorium kita ada ya. Kemudian, untuk uji disolusi, ya memang ada beberapa aparatus yang bisa digunakan, ini sesuai dengan farmakope ya. Jadi, contoh yang paling sering digunakan adalah yang tipe pedal dan juga tipe basket. Kalau untuk kriteria penerimaan dari uji disolusi seperti yang tadi saya sampaikan, itu biasanya di setiap monografi sediaan resmi itu sudah dicantumkan bagaimana kriteria penerimaannya. Prinsip prinsip proses uji disolusinya itu sama dengan uji disolusi pada tablet, hanya saja yang berbeda mungkin terkait cairan disolusinya ya. Cairan disolusinya kalau yang tablet per oral kan diasumsikan mirip dengan cairan di lambung ya kan, dengan pH tertentu, dengan enzim tertentu ya. Kalau di rektal ya kita sesuaikan juga dengan cairan di rektal dengan pH sekitar 7,4 seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang kontrol kualitas di suppositoria. Nanti teman-teman juga bisa cari di YouTube video-video teknis pelaksanaan ujinya seperti apa. Gitu ya. Terima kasih. Semoga semoga bisa paham gitu ya.